Shalom Alif, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Oktober 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini kembali saudara kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup tidak mencari kebanggaan dalam diri. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai dengan 25 dan Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Saudaraku, adakah dari kita diundang oleh mereka-mereka yang selalu mencela kita, mengkritik, mencaci, pendek kata saudara, mereka yang memusuhi kita, mengundang kita di dalam perjamuan makan. Dan maukah kita memenuhi undangan tersebut saudara? Rasanya mustahil ini terjadi. Pasti kita berpikiran ini gila sekali. Mana mungkin orang yang mengkritik kita, mencela kita, yang tidak suka dengan kita mau mengundang kita makan. Tidak seperti Yesus Tuhan kita. Dia mau hadir dalam setiap undangan siapapun saudara. Termasuk orang Farisi yang notabene selalu mengkritik dirinya. Bukan saja orang Farisi saudara, diri kita ini saudara yang kotor, yang najis, penuh dosa. Yesus selalu menyambut undangan kita. Pertanyaannya, maukah kita mengundang Yesus Tuhan makan bersama kita? Maukah kita mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita saudara? Kapanpun kita mengundang Dia, Yesus Tuhan, Dia selalu siap untuk datang saudara. Ingat saudara, kapanpun kita mengundang Yesus Tuhan, Dia siap untuk datang, untuk hadir. Ia selalu berkenan hadir saudara. Ia memang berinkarnasi dari hadir di dunia ini untuk kita. Jadi tak aneh jika membaca Injil hari ini saudaraku yang terkasih, Yesus mau menghadiri undangan makan dari orang Farisi. Siapapun diri kita saat ini saudara, apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita saudara, maukah kita mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita? Atau kita enggan karena menyadari kita ini adalah orang berdosa? Walau kita berdosa saudaraku, undanglah Dia, Yesus Tuhan. Undang masuk ke dalam kehidupan kita yang lebih dalam, sehingga kita dapat rasakan kasih-Nya saudara. Satu hal yang menarik dari kehadiran Tuhan, di mana dalam undangan makan tersebut bukan saja mereka hendak mendengarkan Yesus atau ingin berdamai saudaraku yang terkasih. Namun dalam pertemuan itu menjadi tempat gosip, tempat mencari kesalahan orang lain. Ini menjadi realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di lingkungan gereja, pertemuan kombas-kombas, lingkungan wilayah, bahkan di dalam persekutuan ibadah. Ada orang dengan sengaja mendekati kita untuk berdamai. Ini baik saudara. Baik kalau murni berdamai, saling mengampuni yang menjadi tak baik, menjadi baik. Namun saudara, ini menjadi tak baik. Mereka mencari berbagai bukti kesalahan kita agar di waktu yang tepat kita masuk ke dalam perangkapnya. Yesus mengalami hal ini saudara. Namun Yesus tidak memperdulikan. Masalahnya sepele padahal saudara. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Lukas 11 ayat 38. Inilah menjadi perdebatan di kala itu. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga menjadikan bagian dalam. Lukas 11 ayat 39-40. Seperti yang kita ketahui saudara, orang-orang Farisi yang hanya bisa menipu dunia dengan
apa yang ada pada diri mereka. Sebagai orang terhormat, kaum ulama memiliki berbagai gelar sebagai mahkota. Lalu berpikir hendak menghakimi, mengkritik orang lain. Dengan segala predikat yang ada pada dirinya, dengan mudahnya saudara menjebak orang masuk ke dalam perangkap mereka. Bukankah kita juga sering bersikap seperti orang-orang Farisi ini, saudara? Dengan predikat yang melekat pada diri kita, dengan mudahnya kita mengkritik, menghakimi orang lain. Lihat di masyarakat kita saat ini, memiliki predikat doktor, bahkan profesor sekalipun, saudara, dengan mudahnya mengkritik, menjatuhkan orang lain. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena adanya hati yang sirik. Hati sirik, saudara, iri, merasa selalu tidak puas, dan sulit bersyukur. Menghadapi cercaan orang Farisi ini, justru Yesus mencela atas perbuatan mereka yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Bertolak belakang dengan apa yang mereka ikuti atau jalani dari segi ibadah dengan pikiran dan perbuatan. Yesus mencela ketidakkonsistenan di dalam dan di luar mereka. Hanya untuk membangun kuasa diri sendiri, hanya peduli reaksi orang lain, mendapat salam baik dari orang dihormati. Namun sebenarnya hatinya saudara bagikan kuburan berjalan. Hatinya gelap. Seluruh tubuhnya menjadi gelap. Kita mungkin berpikiran bahwa pribadi kita adalah perwujudan kebenaran dan manifestasi dari pembawa berita Injil. Tetapi kita tidak tahu, saudara, bahwa kita merupakan kuburan kosong, saudara, yang masih gelap, berjalan tak menentu. Hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa kita memegang kunci pengetahuan tentang keselamatan. Kita tahu akan keselamatan, tetapi kita sendiri ini tak dapat masuk, saudara. Bahkan kita tidak ingin masuk. Bahkan jika orang yang lain ingin masuk, saudara, terhalang karena kuburan yang gelap. Inilah yang menjadi penghalang orang lain untuk masuk, saudara. Kita sering menjadi penghalang-penghalang orang lain untuk masuk ke dalam keselamatan itu sendiri. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, setiap kita, saudara, bahwa hendaknya dalam kehidupan kita ini selalu mengundang Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita. Biarlah Yesus boleh hidup dalam diri kita, dan kita hidup sepenuhnya dalam Yesus. Hidup dalam Dia akan memperoleh terang yang mengalahkan kegelapan. Dalam terang Dia yang kita peroleh dan juga bercahaya dapat menerangi sekitar kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita tidak mencari kebanggaan dalam diri. Namun saudaraku mau selalu hidup dalam iman, saudara. Iman akan Kristus, hidup dalam kebenaran Injil seperti yang disampaikan oleh Paulus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Terpujilah Kristus Tuhan yang senantiasa menyertai kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.